Itu pertama kita inputkan angka dan kita sort. Ketika menekan sort atas, maka data akan diurutkan menaik. Kemudian jika kita cari angka 4, maka akan timbul pesan data tidak tersedia dan indeks akan dicetak pada listbox indeks dan angka dicetak pada indeks angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya mahasiswa Universitas Andalas jurusan Sistem Informasi. Pada video sebelumnya, setelah saya perlihatkan program pengurutan dan pencarian di Bolt dan C++ Builder. Baiklah, pada video berikut saya akan membuat programnya. Baiklah, langsung kita bikin programnya. Yang pertama saya lakukan itu memberikan sebuah label atau judul, yaitu insertion sort dan searching. Kemudian teksnya akan saya edit. Kemudian saya tambahkan button 1, edit 1, dan kemudian listbox 1. Bagian tersebut merupakan tempat untuk menginputkan suatu data yang akan kita cari nanti. Kemudian saya beri label dengan nama inputkan data. Kemudian tulisan edit 1 akan saya hilangkan sehingga kosong, dan pada button 1 akan saya edit captionnya menjadi inputkan. Kemudian pada unit 1 kita berikan satu deklarasi global pada unit 1H, yaitu integer A, B, C, I, dan tem. Kemudian integer array A bernilai 10 data, dan integer X sama dengan 0 yang mengindikasikan sebuah indeks sama dengan 0, dan integer N yaitu jumlah data keseluruhan. Kemudian kita bikin program input data pada button 1. Kode programnya yaitu A sama dengan str to integer edit 1, kemudian teks, yang maksudnya di sini yaitu array atau data A yang kita masukkan pada edit 1 akan dicetak menjadi sebuah teks yang dari string ke integer. Kemudian data disimpan di array AX yang dimana X sama dengan X tambah 1 dan N sama dengan N tambah 1. Kemudian kita bikin agar data tersebut tersimpan di listbox, yaitu dengan listbox 1 item, dan maaf ada gangguan, item dan add A. Saya ulangi tadi, X sama dengan X tambah 1 merupakan indeks yang bertambah 1 setiap data yang kita tambahkan. Kemudian edit 1 clear, maksudnya di sini itu setelah menekan button 1 maka edit 1 akan dibersihkan. Kemudian edit 1 akan set fokus, yang maksudnya di sini yaitu kursor akan tetap berada di indeks atau berada di edit 1. Sehingga A string to integer sudah, yang disimpan di array A, X, dan akan dicetak pada listbox 1. Kemudian edit 1 akan dibersihkan dan kursor akan tetap di edit 1. Setelah edit 1 kita buat, maka kita tambahkan button 2, button 3, dan juga listbox 1, listbox 2. Kita atur letaknya agar tidak rapi. Pada bagian ini merupakan bagian insertion sort, yaitu akan saya beri label agar kita dapat mengetahuinya kalau itu merupakan pengurutan insert.
insertion sort, kemudian saya edit teksnya. Sudah. Kemudian pada button 2 akan saya rubah captionnya menjadi short. Yang button 2 ini akan saya beri label insertion short menaik, karena pada button 2 akan saya bikin insert menaik. Baiklah, langsung saja kita bikin codingannya. Yaitu pertama, kita bikin dulu list box. Bikin list box 2 menjadi bersih atau kosong dengan list box 2 clear. Kemudian kita bikin perulangan for, yang dimana B sama dengan 0, B kurang dari N, dan B plus plus. Kemudian kita misalkan C sama dengan B, dan ketika array C kurang 1 lebih dari array C dan C lebih dari 0, maka temp akan menyimpan data array C, yang dimana array C sama dengan array C dikurang 1, dan array C dikurang 1 sama dengan temp, dan C min min. Kemudian kita bikin perulangannya, yaitu for A sama dengan 0, A kurang dari N, dan A plus plus. Yang akan ditampilkan pada list box 2 items ditampilkan sebagai items, yang itemsnya yaitu indeks A, yaitu array yang berindeks A. Kemudian saya akan menempelkan sebuah pesan dengan codingan show message, akan menempelkan pesan bahwa data diurutkan dari bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar, Baiklah, pada button 2 kita sudah menyelesaikannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan algoritma dari insertion sort menaik ini. Baiklah, pertama kursor akan berada di antara indeks 0 dan indeks 1, maka kedua indeks ini akan dicek. Jika bilangan 5 kecil dari 1, maka dipindahkan. Pada kondisi tersebut tidak, dan kursor dipindahkan dan dicek angka 3. Jika 3 kecil dari 5, maka 3 akan dipindahkan. Pada kondisi tersebut, angka 3 kecil dari 5, maka angka 3 disisipkan di antara 1 dan 5. Kemudian kursor bergeser ke kanan lagi dan mencek indeks sebelah kursor. Apakah kecil dari indeks sebelumnya? Jika iya, maka indeks 2 atau data 2 akan dipindahkan. Dan kursor akan bergerak ke kanan lagi dan mencek data sebelah kanannya apakah lebih kecil dari data sebelah kiri.
maka akan dipindahkan seperti berikut. Begitulah algoritma dari insertion sort mengenai ini. Kemudian pada button 3 akan saya rubah juga captionnya menjadi sort. Dan akan saya beri label insertion sort menurun. Karena pada button 3 ini akan saya gunakan untuk program insertion sort menurun. Baiklah, langsung saja kita bikin codingannya dengan mengklik button 3 dua kali. Pertama kita bersihkan dulu list box 2 nya dengan list box 2 clear. Kemudian kita bikin perulangan for b sama dengan 0, b kurang dari n, dan b plus plus. Kemudian kita misalkan juga temp sama dengan array a yang berdatakan b, kemudian c sama dengan b dikurang 1, yang dimana temp akan menyimpan array a yang berdatakan b. Ketika array a, temp lebih dari array a yang berdatakan c, dan c lebih sama dengan 0, maka array a c tambah 1 sama dengan array a c dan c min min atau c kurang 1. Kemudian array a c ditambah 1 sama dengan temp, maka array a c tambah 1 akan disimpan pada temp. Kemudian kita bikin perulangan urutannya, yaitu a sama dengan 0, a kurang dari n, dan a plus plus. Kemudian akan ditampilkan pada list box 2 yang akan ditambahkan items dari array a. Dari array a. Kemudian saya akan menampilkan pesan lagi dengan saya mengkopikan saja. Itu dengan membuat SOMISEX. Data diurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil. Baiklah, algoritma pada sort tersebut sama dengan sort menaik. Kemudian saya bikin button 4, edit 2, kemudian saya menambahkan list box 3 dan list box 4 di bawahnya. Pada edit 2 saya hilangkan tulisannya pada teks, dan button 4 saya rubah jadi search, karena pada program ini saya akan gunakan sebagai searching atau pencarian. Kemudian saya beri label agar kita dapat mengetahui bahwa itu merupakan program searching.
Kemudian akan saya berikan label angka di atas list box 4, karena pada list box 4 akan saya tampilkan nanti data dari angka yang kita cari tersebut. Kita pindahkan di atas ya. Kemudian pada list box 3 saya beri data indeks, karena akan menampilkan indeks dari angka yang kita cari. Oke, kita akan membuat sebuah codingan searchingnya. Pertama kita bikin dulu deklarasinya, yaitu integer awal, akhir, tengah, dan kondisi sama dengan 0. Maksudnya di sini itu kondisi sama dengan false atau salah, kemudian awal sama dengan 0, dan akhir sama dengan n dikurang 1, atau akhir jumlah data dikurang 1. Maka di sini akan saya tampilkan pada editnya, yaitu array a set to integer, seperti menambahkan data pada edit 2, kemudian ditampilkan sebagai teks, yang dimana teks itu akan dirubah jadi string menjadi integer. Kemudian edit 2 menjadi clear setelah menekan button 4. Kemudian kita bikin program pencariannya, while ketika kondisi sama dengan 0 dan awal sama dengan akhir, maka tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Ini sama seperti rumus biasa ya, mencari tengah. Kemudian jika array tengah sama dengan array a, atau array yang kita cari atau data yang kita cari, maka kondisi akan bernilai benar atau 1, dan program akan di break atau dihentikan jika telah menemukan kondisi yang benar. Sini akan saya jelaskan bagaimana maksud dari program tersebut. Jika terdapat sebuah data sepanjang ini dan terdapat rumus tadi, yaitu kondisi tengah sama dengan awal ditambah akhir, yaitu kita tentukan tengahnya, dan jika data yang kita cari adalah 2 dan tengah sama dengan 2, maka kondisi benar dan program akan dihentikan. Baiklah, kita lanjutkan. Else if, tapi jika array tengah lebih dari array a, atau lebih dari data yang kita cari, maka akhir sama dengan tengah dikurang 1. Dan jika tidak di sini, yaitu jika angka tengah kurang dari array a, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Baiklah, akan saya jelaskan lagi bagaimana proses algoritma program tersebut. Jika tengah kurang dari angka 2 atau kurang dari angka yang kita cari atau lebih, di sini saya akan buat algoritma lebih. Jika tengah sama dengan 4, maka angka tengah dikurang 1 seperti kita garis, maka data yang kita cari yaitu pada bagian tersebut yang saya tandakan, dan akan dicari lagi bagian tengahnya, dan begitu seterusnya.
Dan apabila tengah kurang dari data yang kita cari, misalkan tengahnya 1, maka awalnya itu tengah tambah 1 dan data yang dicari merupakan batas yang abu-abu dan tengah akan dicarikan juga. Begitu seterusnya sampai data didapat. Setelah program searching kita buat, maka akan kita bikin sebuah program pencetakannya, yaitu dengan for i sama dengan 0, i kurang dari a, dan i plus plus. I di sini yaitu sebuah indeks yang direkam, dan jika array a sama dengan array i, maka akan dicetak pada list box 3 sebagai i, yaitu indeksnya. Akan dicetak sebuah indeks dari data yang kita cari tersebut. Dan pada list box 4 akan dicetak data yang kita carikan, yaitu array i. Kemudian saya akan menambahkan sebuah pesan lagi, yaitu show me sex. Itu data yang dicari tersedia. Dan bagaimana jika data tidak sedia? Maka kita bikin satu perulangan lagi, yaitu for. Jadi saya sekarang copy saja, itu programnya itu for i sama dengan 0, i kurang dari a, dan i plus plus. Jika array a tidak sama dengan array i, maka akan ditampilkan sebuah pesan data yang dicari tidak tersedia. Baiklah, sekarang saya tambahkan button 5 dan button 6. Button 5 di sini saya gunakan itu sebagai clear atau menghapus semua data, dan akan saya beri label hapus semua data. Kemudian pada button 5 akan saya rubah juga captionnya menjadi clear. Dan button 5 akan saya bikin sebuah program agar semua data dapat dihapus, yaitu application. Saya bikin sebuah pesan dulu, yaitu missex box. Data berhasil dihapus. Sehingga ketika kita menekan button 5, maka akan tampil sebuah pesan yang berisikan data berhasil dihapus. Dan kemudian kita beri sebuah informasi, dan akan ada sebuah tombol OK. MB OK. Barulah kita bikin sebuah program agar semua data dapat dihapus, yaitu list box 1 menjadi clear atau kosong. Sini saya copy saja. Itu list box 3 dan list box 4. Kemudian X sama dengan 0, yaitu indeks kembali jadi 0, dan semua data akan menjadi 0 juga. Kemudian pada button 6 kita akan membuat sebuah RGB. Pertama kita beri dulu time, dan kita enable false, dan intervalnya kita rubah menjadi 700.
karena kita hanya memerlukan sebuah pertukaran RGB yang tidak terlalu cepat. Agar background menjadi RGB atau berubah warna, kita bikin sebuah program form 1 color sama dengan RGB atau red, green, blue, red persen 300. Maksud persen 300 tersebut merupakan sebuah kecerahan dari background yang akan kita tampilkan. Dan jika semakin tinggi persennya maka semakin cerah, dan semakin rendah persennya maka akan semakin gelap. Itu maksud dari persen 300. Pertama, button 1 kita bikin sebuah timer enable false, yaitu salah, yaitu pada button ini jika kita menekan button tersebut maka RGB akan berhenti, yaitu timer akan mati. Dan bagaimana jika cara kita menghidupkannya, yaitu pada button 2 dan button 3. Pada button 2 akan saya tambahkan di bawah show message, yaitu timer 1 enable true, maka background akan menjadi RGB. Pada button 3 begitu juga. Nah, setelah itu pada button 6 saya akan membuat sebuah button yang berguna untuk menghentikan RGB tersebut, dan saya akan memberi label stop RGB. Jadi teman-teman, pada clear dan stop tersebut hanya merupakan sebuah sistem tambahan, yaitu memperindah bentuk form kita. Sebenarnya program insert dan searching sudah selesai, dan pada button 6 kita bikin sebuah program timer 1 enable false, yaitu timer akan berhenti. Sebelumnya saya akan merubah dulu backgroundnya menjadi warna, jangan hitam, akan saya rubah menjadi warna biru muda. Nah, pada hal ini saya akan memberitahu juga cara menambahkan sebuah image atau gambar pada form atau picture. Pertama kita tambahkan image dulu. Saya membuat kesalahan, harusnya RGB itu di timer ya. Dan pada form 1 ini kan kita buat agar image-nya tampil, yaitu image 1 show dan image 2 show. Kemudian sebelumnya kita save as dulu dan membuat sebuah folder di project builder ini di bin. Di sini saya membuat sebuah folder baru yang bernamakan tugas besar Daspro atau dasar pemrograman. Kemudian save dan save lagi. Kemudian kita cari sebuah file yang tadi, yaitu file yang sudah bertipekan BMP. Kemudian kita copy dan kita paste di folder yang telah kita save tadi, yaitu tugas besar Daspro. Kita pastikan saja. Yang sebelumnya kita telah membuat program di form 1, kemudian kita tambahkan image 1 picture akan menampilkan load from akan menampilkan sebuah load from file, yaitu akan di load atau dicari pada file yang bernama unan.bmp. Dan pada image 2 juga begitu, kita bikin juga. Saya belum merubah pada image 2 ya. Image 2 akan di load juga sebuah from
dari file tersebut yang bernama HMSI yang bisa teman-teman lihat pada proyek HMSI dan UNAN. Dan program kita telah selesai. Baiklah, kan kita coba run dengan menekan F9. Oh, saya bikin kesalahan, mohon maaf. Di situ harusnya kurang dan situ 0, saya bikin O dan BI sama dengan 0. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan break agar bisa berhenti. Kemudian pada image kita auto size-kannya true agar besar gambar sesuai. Kemudian kita run lagi. Nah, seperti inilah tampilan dari program itu kita buat tadi. Kita masukkan datanya. Maka akan tampilkan data diurutkan dari bilangan kecil ke besar. Jika menekan sort dan RGB akan jalan seperti berikut. Dan data diurutkan dari besar ke kecil dengan menekan sort bawahnya. Dan kita hentikan dengan mencet stop RGB. Kemudian kita cari angka 4. Maka data yang tersedia di sini akan menjelaskan bahwa kenapa indeksnya 3. Jadi indeks tersebut akan dimulai dari 0, bukan dari angka 1. Dan jika kita urutkan dari atas, maka angka 3 akan berada, angka 4 akan berada pada indeks 3. Begitulah jalan dari indeks tersebut. Dan jika kita inputkan angka lagi, yaitu angka 5 misalnya, maka data yang cari akan tersedia. Kenapa bisa indeks 4 dan 5? Seperti tadi, dari atas kita hitung bahwa indeksnya sama dengan 0. Jadi pada bilangan 55, indeksnya berada pada 4 dan 5. Karena data yang dicari yaitu data yang telah diurutkan. Dan kita hapus dengan clear, akan menampilkan sebuah pesan seperti tadi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini berjalan. Yaitu pertama kita inputkan angka dan kita sort. Ketika menekan sort atas, maka data akan diurutkan menaik, yaitu dari kecil ke besar. Kemudian jika kita cari angka 4, maka akan timbul pesan data tersedia dan indeks akan dicetak pada listbox indeks dan angka dicetak pada indeks angka. Yang dimana angka tersebut yang dicari merupakan angka yang telah diurutkan. Begitulah program yang telah saya buat, yaitu program pengurutan dengan insertion sort dan pencarian menggunakan searching secara binary. Terima kasih atas semua perhatian dan telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.